Masjid makmur memakmurkan. Masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada Bapak Ketua PCM beserta seluruh pengurus PCM Banguntapan Utara, Ketua PCA Banguntapan Utara beserta seluruh pengurus, Ketua-Ketua Ranting Muhammadiyah Aisyah, Ketua Takmir Masjid atau Musola Baitus Salam Ustadz Fahrudin Esos, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh yang kula hormati, jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang Allah dan para malaikatnya senang dan ridho kalau kita berkumpul untuk memahami agama. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu kita semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita untuk selamat dunia, selamat akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, loba niki mengeten Boyolali dan PDM Boyolali. Saat niki wulan apa Bapak Ibu? Rejab kalau wulan Hijriah. Kalau Masehi wulan Januari. Jane wong Jawa udan ndak dino-dino, udan tiap hari. Kota atik gathuk. Bersyukur kita bertemu dengan bulan Rajab besok Senin. Menurut penanggalan di dalam kalender ditulisi napa niku, libur napa niku? Isra Mi'raj. Pesan utama atau oleh-oleh utama dari Isra Mi'raj adalah perintah untuk sholat 5 waktu. Kisahnya panjenengan sedaya sudah sering mendengar ceramahnya. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah setelah mengalami begini kejadiannya dan sebagainya, sampun ngertos sedaya. Nah sekarang Bapak Ibu, sholat itu bukti kita menuhankan Allah. Sholat itu bukti kita mengakui Allah itu adalah sesembahan kita, kalau pakai istilah sesembahan. Yang kita ibadahi, yang kita menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Toha ayat 14 Allah ngendika, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Saksikan, ngendikan Allah, saksikan ya. Lihatlah, nyatakanlah aku ini adalah Allah. Allah ya. Jadi Allah menyatakan dirinya, aku itu Allah. Innani anallah la ilaha illana, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam ayat adalah tiada Tuhan selain aku, Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Kemudian wa aqimis shalah lirik, maka lakukanlah sholat, tegakkanlah sholat, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur yang ada di sini sudah melaksanakan hal yang sangat penting dalam Islam, yaitu sholat. Kula jentang dan datang Bapak Ibu sedaya, Banguntapan Utara ini kan bukan kecamatan nggih. Kecamatannya Banguntapan nggih. Nggih. Banguntapan Utara saniki Banguntapan niku
Bangun Tapan Utara, umat Islam ada 95%? Tidak ada. 90%? Ada. Kalau 95 mboten wonten, kalau 90 wonten nggih, Bu? Kok ragu-ragu jawab. Pak, kula derek, kula mboten camat, Pak, mboten panewu kula, Pak. Nggih. Kalau kita tahu jumlah kita berapa niku mboten salah. Anggap saja kita sepakati umat Islam dibangun Tapan Utara ini atau dibangun Tapan 90%. Kurang lebih seperti itu. Ajeng dari 90% niku Bapak Ibu, sing Islam niku do salat kabeh napa mboten? Lah sing salat pinten persen? Wonten 50%? Mboten, Pak. Ibu-ibu, kira-kira yang sholat di Bangun Tapan Utara yang Islam 90% tadi berapa persen? 80% sholat. Mantap. Pak Fahrudin mboten enten nggih, mboten napa-napa wis, karena sesama sedulur sederek kita ambil tengah-tengah antara 50 dengan 70, 60 kan? 60 lah. 60% sholat. Lajeng Ibu 80 wong Ibu berarti 65%. Dari 65% yang sholat niku, sing pun tindak sholat jamaah rutin ten masjid berapa persen? Bu, pinten Bu yang 86% tadi? Sing sholat jamaah ten masjid berapa persen? Wah, ini dalam masjid anu ngendika 2%. Ibu-ibu pinten? 10? 20%. Bahwa ibu ini karena warna kerudungnya hijau optimis terus. Nah, wah, selalu di masjid alhamdulillah. Nggih, antara 2% 20 berarti anggap 15% lah ya. Sing do salat ten Bangun Tapan niku 15, salat ten masjid maksudnya kula. Ya, kasing salat tadi kan 70%. Terus dari 70 sing salat ten masjid ternyata 2% sampai 20%. Kita ambil tengah-tengah ya 15% lah. Tengah-tengah rotok dhuwur. Gitu. Nah niku Bu, dari yang 15% sholat niku sing duwe pengajian rutin pinten persen? Sing rawuh ten pengajian rutin. Karena sing mangkat neng masjid belum tentu ngaji. Gitu Bu. Berarti yang ngaji pasti jumlahnya lebih sedikit. Kira-kira berapa persen? Yo banyak lah ya. Wes pokoknya akeh lah, luwe loro akeh. Gitu. Nggih. Nggih, sip. Nggih. Jadi Bapak-bapak kita sudah tergambar di situ, gitu. Ternyata yang sholat berjamaah di masjid kurang lebih 10 sampai 15%. Hasil survei lembaga ingkang kula pimpin, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid PP Muhammadiyah, dari 1.206 seluruh Indonesia kita langsung kita acak, kita survei, rata-rata masjid kita itu sholatnya jumlah jamaahnya 30 orang. Rata-rata se-Indonesia dari 1.206 masjid, terus Isya subuh zuhur di rata-rata itu 30 orang. Rata-rata niku berarti tidak harus seperti itu. Ada yang ekstrim titik, ada yang ekstrim banyak. Kalau musola Baitul Salam ini termasuk berapa orang kira-kira sholat 5 waktu di rata-rata? Betul usah diceritakan, tidak ketahuan. Nah, gitu. Masjid kita Yale silakan dicek. Waktu kula menjadi narasumber Rakerwil LPC RPM Jawa Timur di Mojokerto, di kantor wali kota, di aula pendopo wali kota. Pak wali kotanya itu dulu aktivis pemuda Muhammadiyah. Sing jadi wali kota istrinya, maka suaminya dapat julukan Bapak Wali Kota, gitu. Istri wali kota ya Ibu Wali Kota yang jabat surat. Kalau ini yang jabat istrinya. Nah beliau ini di forum itu pas saya cerita rata-rata masjid di Indonesia itu 30%, ada yang mengatakan saya tidak setuju Pak, protes saya. Kenapa? Rata-rata masjid di kecamatan saya nggak nyampe 30 orang Pak. Saya kira protes saya itu apa ketidian, ternyata malah kebanyakan. Bapak-bapak, sekitar 6 bulan yang lalu kulo ten
Kota Mubagu, perjalanan dari Manado, terus Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, terus akhirnya sampai ke Kota Mubagu Timur, sampai ke Kota Mubagunya, induk. Kalau nanti 6 tahun langkung tugas di sana sebagai perwira polisi, bidang psikologi. Saya seorang polisi, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak percaya saya pernah jadi polisi, ya nggak apa-apa. Karena saya udah pensiun, maksudnya. Saya pensiun dini dalam usia 37 tahun. Itu kulot nanti tugas, terus saya ada acara assessment rencana pendirian PDM Kota Mubagu Timur, mengunjungi 3 cabang baru, calon cabang dan PDM-nya. Ketua Aisyahnya Ibu Camat. Gitu. Ketua yang diusulkan ketua PDM itu ketua DPRD. Di sana itu. Nah, itu lajeng saya nginep di Kota Mubagu. Nginep di Kota Mubagu karena masjid rayanya itu lagi di rehab, tidak dipakai sholat. Saya nyari masjid di belakang kira-kira 200-300 meter dari masjid itu, Masjid Agung. Kalau masuk gang terus sholat subuh temriku. Kalau bedugi pun jam 10 lebih sholat subuh di situ. Pas sholat subuh kalau kaget. Masjid ini namanya Al Hidayah. 300-an meter dari masjid rayanya Kota Mubagu. Kalau dugi mriku ternyata sing sholat mung siji. Berarti sing adan mau ya bapak kuwi, sing komat ya bapak kuwi, tur sing dadi imam ya bapak kuwi. Kula masbuk pun oleh sak rakaat kula masbuk. Begitu assalamualaikum kan lampunya pelik-pelik, Pak. Mboten lampu LED, lampunya masih lampu kuning niku lho. Niku pas beliau itu assalamualaikum kaget. Nah, gua kaget toh. Ya gitu. Kaget kok ono jamaah di luar dirinya. Bar salam selesai, terus kalau jagongan, kalau senengnya ngotot niku Pak. Kunjungan itu ngobrol-ngobrol jagung dari sedulur, akhirnya jagung. Bapak dari mana? Saya dari Jogja Pak, tapi saya dulu pernah tugas di sini di Polda, Polda Sulawesi Utara. Lajeng, lah Bapak ada acara apa? Ini ada acara rencana pendirian Muhammadiyah di Kota Mubagu Timur, di Bolangmong Timur, maaf, Bolmong Timur, Poltim. Nah, terus lajeng, lah kok Bapak bisa sholat di sini? Nah, lah masjid raya kan direhab. Terus kalau pados masjid temriki. Nah, kalau masbuk, kok Bapak awal pas assalamualaikum kaget. Kalau nggih kaget. Nah, terus Pak, kalau saya tidak tahu nanti kalau saya mati, apakah masih ada jamaah di masjid ini? Niku nggih Pak. Niku ekstrim jamaah mung siji sholat subuh. Nah, tapi saya juga pernah sholat di Masjid Al Jihad milik pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04 Kalimantan Selatan, yang sekarang ibu kotanya pindah ke Banjarbaru. Nah, tapi Banjarmasin masih rame. Kalau sholat di situ kaget juga Pak. Karena apa? Rata-rata sholat 5 waktunya masjid cabang itu 800 sampai 1000 orang. Nek nyojoe mboten nenten. Jamaah kok 800 tekan 1000 wong. Niku ndak dino, bukan hari raya, bukan Jumatan. Infake mawon sekali Jumatan 40 sampai 50 juta. Infak sholat 5 waktunya, mari di salat subuh niku di sana dibiasakan wa aqimis shalah wa atuz zakah, infak. Niku dikumpulke Pak 50 yuto ndak minggu. Sehingga masjid itu rata-rata pendapatannya infak setiap bulan 450 sampai 500 juta setiap bulan. Wah, aku wangel wah niku teng mriki. Nah, kalau itu terlalu berat, gitu, masjid itu ini masjid cabang, bukan masjid PDM, bukan masjid provinsi, masjid cabang. 3 lantai full AC, ada eskalatornya. Masjid ini dulu tanahnya akan dibeli untuk membangunkan gereja terbesar di Kalimantan. Terus warga Muhammadiyah tersinggung.
Akhirnya nemui pemilik tanah itu, saudara kita Cina. Terus berapa harganya? Rasa mikir, disebutkan langsung kami sanggup Muhammadiyah. Padahal randu duit. Nah, dia hebatnya Muhammadiyah. Terus akhirnya kumpulkan, itu ibu-ibu apa kumpulkan warga Muhammadiyah di Banjarmasin itu apa karena dibatasi dalam waktu sekian hari, sekian minggu, kalau enggak ini berarti batal. Akhirnya ngumpul ke Pak sing duwe kalung, nggih kalung, sing duwe apa Bu, anting-anting nggih anting-anting, sing duwe emas, sing duwe duit, pokoknya ngumpul ke kabeh, kaget ternyata dikumpulkan melebihi yang harus dibeli. Tapi perjuangannya luar biasa. Maka masjidnya dinamakan Al-Jihad. Karena untuk dapat tanahnya saja butuh jihad, untuk betul perjuangan. Alhamdulillah setelah dibangun dan sekarang jadi masjid, salah satu masjid termakmur di Indonesia. Masjid itu. Ambulannya saja 6, satu masjid milik cabang. Di antara 6 itu 2-nya mobil Alphard. Jadi ambulan Masjid Muhammadiyah itu punya 2 mobil Alphard. Saya tanya ketua tamirnya Pak Taufik sekali ketua cabang, ginopo niku kok ambulane dadak Alphard? Pak Jamal, ten mriki niku wong sugih kathah. Begitu nelpon ambulane napa Pak? APV mboten sios. Di sana pengusaha batu bara banyak. Jadi motor Pajero biasa. Ada pengusaha batu bara muda itu sekali nikah 3 sekaligus. Bapak-bapak ini udah mengharap doa pada Allah, ya Allah izinkan istri saya mengizinkan saya. Bertahun-tahun aja nggak nikah. Itu pengusaha batu bara sekali nikah 3 di sana Pak. Ini nggak usah kita bahas itunya. Nah, gitu. Ini bahas masjidnya itu. Sehingga Pak, dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam itu melingkupi dari orang bawah sampai atas. Kaya, miskin, menengah, dilayani, semua itulah Islam. Sehingga marwah Islam di sana ada. Sehingga minta mobil ambulannya, wonten Pak, yang Alphard. Oh, wonten Pak, kalih wonten nggih, sudah. Nah, meskipun sampai hari ini Pak, jane ambulan itu apa saja ya nggak ada yang namanya mayat protes, itu nggak ada. Nggih, Bang nggih. Oh, mau APV ya ora ono sing protes, Alphard ya ora ono sing protes. Tapi itu dakwah, syiar. Nah, balik lagi ke pokok masalah. Lah, Bapak-bapak, makanya LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pembaca Parating dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat yang baru ada setelah Muktamar Solo, niku dapat amanah. Jados Masjid Muhammadiyah itu udah ada pedoman tata kelolanya, masjid musola. Di situ dijelaskan, gitu, karena orang yang nggak tahu dikira seluruh masjid yang ngurusi LPCR mboten. Jadi masjid secara umum itu tanggung jawabnya tata kelola majelis tabligh. Ya jelas bersama perserikatan. Tetapi LPCRPM fokus pada pembuatan masjid percontohan. Setiap wilayah nanti harus ada satu masjid percontohan, PDM satu masjid percontohan, cabang kalau sini Bangun Utama Utara, nanti PCM-nya mengeluarkan SK menunjuk salah satu masjidnya jadi masjid contoh. Nanti ranting Muhammadiyah juga yang punya masjid harus menunjuk satu masjid contoh. Itu tanggung jawabnya LPCR. Masjid secara umum tetap menjadi tanggung jawabnya majelis tabligh. Ini Pak. Maka kemudian karena lembaga baru gitu, dan saya dan teman-teman rindu segera hadirnya masjid-masjid unggulan percontohan, maka kita punya program dipercepat, salah satunya dengan mengadakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kalau sekolah tabligh, akademi tabligh, tanggung jawabnya majelis tabligh. Kami ngurusi agar apa? Di masjid ada yang ngurusi anak-anak muda, ngelola masjid dengan sungguh-sungguh, seperti ngelola SD, ngelola SMP, ngelola perguruan tinggi, seperti ngelola rumah sakit. Dados masjid percontohan itu menjadi aum, seperti ngelola sekolah, seperti ngelola rumah sakit, khusus masjid percontohan. Yang imamnya digaji, marbotnya digaji. Khususnya masjid-masjid yang besar, menengah besar. Masjid-masjid yang kecil seperti musola ini, cara penanganannya beda. Ya. Karena ini khusus masjid percontohan. Di masjid percontohan nanti
sesuai dengan pedoman tata kelola Pak. Takmir masjid itu ada dua. Yang pertama pembina, yang kedua takmir. Maaf, pengurus. Istilah di pedoman itu pembina dan pengurus. Nah, nanti penjelasannya tanya majelis tabligh. Khusus di LPCRPM Masjid Percontohan, pembina itu adalah badan pembina harian seperti di rumah sakit. Terus pengurus itu adalah tim manajemen eksekutif. Yang untuk masjid-masjid besar bekerja seperti pegawai. Masuk tiap hari. Bahkan ada shift malam. Karena Masjid Percontohan semuanya buka 24 jam. Tidak boleh ada tulisan dilarang tidur di masjid. Nah, gitu Pak nggih. Oleh bar isak terus dikunci. Masjid Percontohan beda dengan Baitusalam karena ini musola di Kempung, di khusus Masjid Percontohan. Nah, alhamdulillah kita sudah mengadakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah 3 angkatan akan masuk ke 4 angkatan yang keempat. Ya, alhamdulillah Pak, salah satu alumni yang cukup sukses adalah Masjid Al-Muqarrabin Gorontalo Tengah, Kota Gorontalo. Nah, ini Masjid Al-Muqarrabin itu masjid cabang. Terus biasanya sing sholat jamaah putra putri mung rong saf. Begitu dia mengirim 5 anak muda, gitu. Terus sekolah di Sragen Akademi 7 hari, 7 malam. Waktu angkatan pertama 8 hari 8 malam. Terus pulang ke sana Pak, menerapkan ilmunya, presentasi di dalam PCM Takmir Masjid, di ACC program-programnya, akhirnya masjid itu dikelola anak muda. Program-programnya kemudian dibuat, dilakukan, alhamdulillah gitu, dalam perkembangannya baru 4 bulan itu jamaahnya naik jadi 13 sampai 15 saf sholat setiap hari. Terus infaknya yang biasanya 4 juta 5 juta jadi 55 sampai 70 juta setiap bulannya. Maka bisa gaji imam, bisa gaji marbotnya. Terus selalu ada semacam oleh-oleh terhadap jamaahnya. Ada yang sifatnya harian, ada yang 3 hari, yang mingguan, ada yang bulanan dan sebagainya, tergantung programnya. Akhirnya Pak Wali Kota Gorontalo itu tersentuh hatinya, tiba-tiba ada masjid di Gorontalo yang memakmurkan, dikunjungi. Setelah melihat di keluarga anak muda, akhirnya diperintahkan masjid-masjid di Kota Gorontalo suruh nyontoh Masjid Percontohan Muhammadiyah. Ada orang kaya, sesepuh di sana, orang kaya yang tersentuh hatinya. Kemudian Pak, selama 1 tahun segala kebutuhan makan minum yang nanggung 1 orang. Jadi mau acara sing rawuh wong 1000, wong 5000, pokoknya masalah makan minum dibayari, ditanggung oleh jamaah masjid 1 orang Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini nanti ada. Ya. Sing sugih. Gitu. Niku Pak, menyentuh hati, gitu. Alhamdulillah masjid itu terguna. Nah, nggak usah jauh-jauh kalau nanti ranting-ranting mau belajar sini Pak. Kalau Jogokaran mungkin sudah terlalu Pak. Datanglah ke Masjid Baitul Mukhlisin, Ranting Nologaten, Ponorogo Kota. Namanya Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo Kota. Sambil tumbas mobil dan apa itu kan ada showroom terkenal di Ponorogo itu ya. Atau mau jalan-jalan naik gunung dan sebagainya, monggo kunjungi Ranting ini. Masjid Ranting di tengah kampung seperti ini, di gang ini, tapi sholat jamaahnya rata-rata di atas 200 orang. Punya toko, minimarket, dodolan beras tontonan, bertonton, masjidnya itu Pak. Untuk memakmurkan masjid dan jamaahnya. Terus dapur siap 24 jam ketika ada tamu. Jadi ada kepala dapurnya Pak, masjid itu. Seorang bapak-bapak yang siap memimpin 7 ibu-ibu, masak jam berapapun kalau diperlukan. Karena masjid ini siap menerima tamu 24 jam. Masjid ini di lantai 2-nya bisa untuk tidur 100 orang. Full AC. Terus karpet ini kulo kelikaran termiku blesek Pak. Nah, ini. Yang hebat lagi pas di sana, pas kulo ke sana, kulo meresmikan Bank Ziska. Ada bank, sebenarnya itu namanya Baitul Mal, tapi namanya Bank Ziska. Dengan lazim di masjid itu ada Bank Ziskanya untuk membantu teman-teman kita yang korban pinjol, korban rentenir, nggak punya ini tanpa bunga, jelas tanpa bunga.
dididik dan sebagainya. Terus yang hebat lagi, gitu, masjid ini membantu 12 RT di sekitarnya. Masjid Muhammadiyah Baitul Mukhlisin milik Ranting itu membantu 12 RT di sekitar masjid. 12 RT itu berarti sekitar 3 RW ya Pak. 3 RW, sekitar 3 RW. 4 RW atau 3 RW. Nanti setiap RT dibantu 11 juta. 1 juta untuk Pak RT. 10 juta untuk kegiatan RT. Pas penggagian itu ada yang bisik-bisik, Pak, kami ini kan bukan orang semuanya orang Muhammadiyah. Nanti jangan sampai 11 juta itu ben kami sholatin yang masjid Muhammadiyah. Terus Pak Suwardi, ketua takmirnya, Pak Wardi ketua takmir Cina, Mu'alaf, ketua takmir, pengusaha Polowijo, dagang Polowijo macam-macam itu Pak. Itu ngendiko, Bapak-bapak, kami membantu itu bukan untuk mengajak bapak-bapak sholat di Masjid Muhammadiyah. Tidak perlu, karena Masjid Muhammadiyah sudah penuh jamaahnya. Nggak mampu menampung lagi. Kami membantu agar bapak-bapak semangat memakmurkan masjid di tempat tinggal masing-masing, sehingga seluruh RT di kita ini semuanya masjidnya makmur. Ini dulu Pak. Gitu. Akhirnya Bapak, LPCRP punya gerakan namanya Masjid Makmur Memakmurkan. Nah ini nanti penutupnya akan saya jelaskan 3 hal. Nanti sampai 8:30 ya, 15 menit lagi. Nanti kalau sekolah teriak masjid dijawab makmur memakmurkan, betul nggih? Yang kedua kalau saya teriak masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Oke. Sekarang latihan yang pertama. Persiapan. Bekas tentara juga saya. Saya 5 tahun jadi ABRI, jadi tentara. Kalau alumni pendidikan militer, Kodikal Komando Pendidikan Angkatan Laut tahun 91. Saya pernah dilantik jadi Letnan 2 oleh Pak Edi Sudrajat. Di gemuk-gemuk gini saya pernah jadi tentara. Perwira. Gitu. Terus polisi berdiri sendiri kalau jatuh polisi. Maka kita persiapan. Kalau saya teriak masjid, langsung jawab makmur memakmur dengan gerakan tangan. Makmur memakmurkan. Makmur memakmurkan. Siap? Oke. Masjid makmur memakmurkan. Yang kedua kalau saya teriak masjid, apa Pak? Dari masjid kita bangkit. Ibu-ibu kita bangkit. Oke, dari masjid kita bangkit. Siap? Masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, kalau saya teriak masjid, jawabnya apapun masalahnya. Masalah itu tondo takon, tondo pitakon. Ngerti nggih? Apapun masalahnya, masjid solusinya. Siap? Oke. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Enten mau pas ngeten iki rada gemeter. Belum sarapan gitu. Kalau berat boleh jadi tanda-tanda stroke, hipertensi, diabetes gitu. Nah, kalau begitu kurangi gula, kurangi nasi dan sebagainya. Nggih, Bapak Ibu, kalau jelaskan penutupnya. Masjid makmur memakmurkan. Makmur apanya? Makmur jamaah sholatnya, makmur pengajiannya, makmur zakat, infak, sodakoh, dan wakafnya, makmur kegiatannya, makmur emak-emaknya, gitu, makmur anak-anaknya. Kalau masjid tidak ada keramaian anak-anak, tunggu masjid tutupnya kapan? Niki mboten omongan kula, nami ngendikane sinten? Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Jadi kalau masjid ramai dengan anak-anak Pak, itu punya masa depan. Ning ono setiap ono bocah rame, anaknya sapa iki? Akhirnya anak-anak ketakutan neng musola neng masjid. Sekarang Depak saja punya perintah, punya program masjid ramah anak, masjid ramah remaja, masjid ramah defabel. Maka masjid harus ada telosorannya.
Musola nggih ngoten itu wajib seluruh Indonesia. Kecuali nanti dibabnya sama takmir digendong. Nah, gitu. Yang belum mampu nggak apa-apa, wajibnya pemerintah kan tergantung kemampuan kita, nggak usah dipaksakan kalau belum mampu. Itu makmur ngoten niku, gitu. Makmur lah. Untuk makmur, bapak-bapak, masjidnya dikelola dengan baik agar menarik untuk didatangi oleh ibu-ibu, oleh anak-anak dan sebagainya. Terus apalagi kalau masjidnya udah dikelola bagus, terus apanya? Sekarang suami harus berani ngajak istrinya ke masjid. Pertanyaan bagi bapak. Bapak-bapak mau beli kampung ini pak? Jonglangan dan sekitarnya, Bang Mutar, apakah bapak-bapak berani ngajak istrinya ke masjid? Mantap. Tadi dinitian butuh 2 kali pertanyaannya. Di sini langsung jawab siap gitu Pak. Berarti mayoritas di sini yang hadir suami tidak takut istri. Nah, kalau jawabnya alon-alon suami takut istri ya, ibu-ibu bangga Pak. Nah, kalau di sini nggak ada lah. Kalau ada yang suami takut istri, rasa dadi wong lanang. Gitu? Gitu. Pertanyaannya, Pak Jamal berani nggak sama istri? Saya pernah jadi tentara. Saya masa pernah jadi polisi, masa sama istri takut? Persoalannya, istri saya lebih berani dibanding saya. Ibu-ibu seneng toh, Pak? Iku mau guyonan, Bu. Istri saya sama saya, "Nggih, Mas." Nah, itu. Ya, istri saya itu juara Qiraatul Quran seprovinsi DIY, salah lulusan nilai tertinggi di MUHI dan sebagainya. Insya Allah ngerti agama lah. En kadang-kadang nyengeneng istri ya dirungokke nang suami nggih. Wong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja pernah dimarahi istrinya, apalagi Jamaluddin. Maka Bapak kalau istrinya lagi pidato mohon didengarkan. Jangan dibantah. Karena wanita itu ketika didengarkan sudah bersyukur. Betul ibu-ibu? Memang wanita itu dikasih kelebihan. Menurut psikologi minimal wanita itu dikasih kosakata 37.000 setiap hari. Wong lanang mau 7.000-an. Jadi kalau wong lanang itu kok meneng bae itu normal, itulah laki-laki sejati. Ingin laki-laki aneh ngomong, cerewet, apalagi melambe-lambe, itu bencong. Ya perempuan kok meneng ae kok malah melawan kodrat. Kalau istri panjenengan kok pidato, kita didengarkan. Khusus bar selesai ceramahnya terus memang ngomong apa Bu? Nah, itu tambah marahnya naik 50%. Nggih, jadol Bapak Ibu, ten Islam ora menang-menangan, tetapi apa? Saling, meskipun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi apa? Saling menghargai, saling menunggu, saling memotivasi, saling mengajak. Maka suami harus berani ngajak istrinya ke masjid. Karena di Muhammadiyah ditarjih diputuskan wanita-wanita di Muhammadiyah diajak sholat berjamaah di masjid, bukan malah dilarang sholat di masjid. Memang ada hadis yang wanita lebih utama, itu satu hadis. Tapi begitu hadis dikumpulkan tentang sholat jamaah wanita di masjid, istri-istri Rasulullah aja sholat jamaahnya di masjid. Paham ya Bu? Jadi jangan ikut sebuah paham yang kalau kita Muhammadiyah loh, kalau jenengan bukan Muhammadiyah nggak apa-apa, terserah aja. Wanita-wanita diajak memakmurkan masjid. Maka kalau suaminya malas ke masjid, ibu-ibu siap ngajak suaminya? Kok menjawab mengkono-kono orang jawab itu loh. Lo parani akhirnya. Nih, ibu-ibu yang di selatan, kalau suaminya malas ke masjid, siap ngajak suami ke masjid? Mantap. Okay. Suami udah ngajak istri ngajak suami, masih kurang nggak? Masih kurang nggak? Kurang. Karena kalau keliling Indonesia di masjid-masjid apa saja itu rata-rata sing do salat orang duwe anak.
Pun paham? Duwe anak ning ora duwe anak. Duwe anak pas ra salat, ning pas salat ra duwe anak. Paham? Bapak ibune do salat, anaknya dibiarkan tidur, anaknya biarkan nonton TV, main HP. Betul? Mulai besok, gitu. Termasuk saya komitmen terhadap diri saya dan istri saya. Setiap hari kalau anak suami do nang masjid, mari kita ajak anak kita sholat berjamaah di masjid. Ben kan panjenengan kagungan putra di luar sholat juga punya anak ketika sholat. Terus kalau jenengan nggak ngajak anaknya ke masjid, saya ngajak anak jenengan sinten. Saya ngajak bertanggung jawab nanti di akhirat sinten. Wah, ini ngajinya jadi serius. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu suami itu sudah siap. Ikhtiarlah mengajak anak-anak kita sholat berjamaah di masjid. Jangan menyesal kalau nanti mereka sudah gede orang sholat di masjid. Maka mulai kecil, mulai anak-anak diajak sholat di masjid. Sampai Nabi Ibrahim, Rasul yang dimuliakan Allah, dapat gelar Khalilullah, Abul Anbiya, doanya paling banyak disebut Allah di Al-Quran, gitu, okay? Satu-satunya manusia yang disebut di dalam sholat setelah Rasulullah hanya Nabi Ibrahim. Kue masalah sholat, yuk tolong kalih Gusti Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan diriku Ibrahim ini dan anakku loh, ya Allah, anakku turun kula piyazi piyantun ingkang menegakkan sholat. Durung namung niku. Rabbi ja'alni muqimas sholah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Saestu ya Allah, panjenengan kabulaken doaku loh. Kenapa? Ternyata Pak, urusan ngejak anak sholat dan membuat mereka mampu sholat itu bukan urusanmu mudah. Wong diri kita aja sholat ke masjid nggih berat. Kula niku sok ceramah ning ampun disebut Kiai Haji nggih. Abot tenan Kiai Haji nggih. Kula bojone siji ya. Nah, gitu. Gitu Bapak, wabot sholat niku. Nggih. Pun nggih, suami ngajak istri, istri ngajak suami, orang tua ngajak anak. Masih ada yang kurang? Ada. Apa Pak? Oh, nekat neng masjid. Bahasa kula nekat neng masjid. Nekat neng masjid napa? Yen wis wektune salat. Gitu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Terus hayya 'alas shalat dan seterusnya. Apalagi as-shalatu khairum minan naum. Maka Pak, kalau sudah terdengar adzan, ikhlas ra ikhlas mangkat. Oke? Amaliku kudu ikhlas. Ning masalah kewajiban, gitu, dumateng Gusti Allah, ora usah nunggu ikhlas. Ikhlas ra ikhlas mangkat. Meskipun amal iku kudu ikhlas. Pade ora salat, aku urung ikhlas aku. Kata Ustadz kan sholat kudu ikhlas. Lah aku ikhlas daripada sholat ora oleh ganjaran, ora usah sholat. Anu Pak, kalau sudah wajib itu ora usah nunggu ikhlas. Maka zakat itu zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, sing ora zakat padahal sudah wajib zakat diparani, diperangi. Diparani buat dipateni Pak, dikasih sanksi. Kenapa? Wajib ikhlas bayar zakat. Kayak wajib negara pajak ini kan Pak, ikhlas bayar itu. Munggah 12% ya mung meneng wae to. Nah nggih. Itu di atas zakat wajib. Makanya kalau sudah nanti kalau yang matur ikhlas ra ikhlas langsung jawab mangkat ngoten nggih. Nggih. Bapak Ibu, kalau Allah sudah perintahkan haji bagi yang mampu, segera daftar, rasah nunggu ikhlas. Daftar saiki mangkate Bu. Gitu. Apalagi daftarnya swidak tahun mangkate tambah 30 tahun. Gitu. Belum tentu mangkat tapi bayar, mau sudah dihitung nilai ibadahnya. Rasanu yang nunggu ikhlas engko sik, yen duwe mobil engko sik.
Oke. Kalau Allah sudah perintah puasa Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, gitu. Puasa kita tanggal berapa? 1 November. Nah, bingung kabeh toh jawabnya beda-beda toh. Muhammadiyah sudah menetapkan puasa itu nggak akan pernah berubah, mesti tanggal 1 Ramadan. Bertepatan besok 1 Maret. Kalau sudah Allah perintahkan poso, Muhammadiyah sudah menetapkan, maka ikhlas poso. Ojo, padahal kok mboten poso, aku orang ikhlas kok. Nah, nggak boleh. Apalagi kalau Allah sudah perintahkan untuk sholat 5 waktu, sholat berjamaah, maka ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas. Artinya apa? Ikhlas yo mangkat, ora ikhlas ya mangkat. Kayak mangan ramangan kumpul, mangan ramangan mangan nih lho. Mangan ramangan kumpul. Gitu. Mangan ono panganan, tegese ono rezeki, sugih yo ngumpul seduluran. Pas ora sugih, mangan susah tetap pas seduluran. Ngumpul niku. Sugih ora sugih salat. Sugih ya salat, ora sugih ya salat karena wajib. Maka, ya Bapak Ibu, termasuk khususnya pengurus Muhammadiyah ranting cabang takmir masjid yang diundang rapat, ikhlas ra ikhlas, mangkat. Kudu, gitu Bapak. Karena rapat pengurusi masjid bagian dari ibadah. Rapat di Muhammadiyah itu ibadah bahkan jihad. Kudu mangkat yang tidak punya alasan secara syar'i membenarkannya untuk tidak berangkat. Oke. Pokoknya kemudian yang kedua dari masjid kita bangkit. Kalau masjid wis makmur jamaahnya, pengajiannya, kegiatannya, infaknya, maka apa? Dengan mudah para kiai, para ulama mengenalkan Islam di masjid. Akhirnya apa? Tercelup hatinya, pikirannya di masjid, pikirannya positif, bangkit semangat untuk menghadapi kehidupan. Yang terakhir, karena sudah 8:30, lebih 5 menit, apapun masalahnya, masjid solusinya. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Hatinya terkait dengan masjid. Kalau ono apa-apa ya Allah, gitu. Nilai kemasjidan itu maksudnya perintah Allah dan perintah Rasulnya itu nilai kemasjidan yang diajarkan di masjid-masjid yang membangkitkan jiwa kita. Terus kalau sudah begitu, kalau ada masalah, jangan lari kepada selain Allah. Maka masjid solusinya ibu-ibu. Kalau lagi masalah karo garwani, aja terus ngunggah neng Facebook, Instagram. Ya Allah, suamiku jahat sekali. Ya, ngono ora ana sing komentar neng Facebook. Atau Instagram rano sing komentar terus neng balai desa nulis neng pamang pengumuman balai desa, Pak Lurah bojoku diamput tenan, menesu soalnya. Bapak Ibu kalau ada masalah dengan suami, dengan keluarga, jangan cepat ngambil kesimpulan. Saya psikolog dulu belasan tahun praktek, gitu. Ada ibu-ibu baru punya masalah dengan suaminya 5 hari saja, setiap ditelepon temannya, Dek atau Mbak, piye kabar? Sengsara tenan uripku. Ana apa yen? Aku lagi bentrok karo bojoku wis 5 dina. Urip bahagia 30 tahun, lagi ana masalah 5 dina katanya hidupku sengsara sekali. Bu nggih? Maka di Islam kalau ana masalah sabari, kalau ana sing bungai, positif syukuri, gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wong urip iku pasti ketemu sari wal khairi fitnah, ujian buruk dan ujian baik. Jadi Bu, ujian ini ora mung sing elek. Ternyata ada ujian yang baik, yang menyenangkan, lancar terus, ayu terus, sukses terus. Kuwi ujian. Sari wal khairi fitnah. Ujiannya ana sing buruk, ana sing apik. Banyak orang tahan diuji buruk, tapi hancur ketika diuji baik. Ketika belum jadi anggota dewan sregep neng masjid, begitu jadi anggota dewan, ra tau neng masjid.
Sebelum PNS wah ngajine salate kalau tangga Assalamualaikum Pak De wis dadi PNS terus jalane ngene iki. Delok langit gitu dan sebagainya. Banyak yang begitu. Mboten niku mboten Pak. Sukses terus lali kalau Gusti Allah rumangsa sukses dewe. Padahal itu berkat doa orang tua yang sampai menangis agar anaknya sukses. Prihatine wong tua. Apapun masalahnya masjid solusinya. Sekedar contoh gitu Bu, di Masjid Muhammadiyah Sragen Al-Falah itu pinjol saja dilunasi oleh masjid. 250 orang korban pinjol dilunasi oleh masjid, dididik sholat berjamaah, ndak Jumat ngajine masjid. Ya. Nanti diharapkan masjid-masjid infaknya semakin banyak, salah satunya untuk membantu jamaahnya yang bermasalah. Kalau ada rondo ya golek ke jodoh. Rondo angkat tangan. Enggak usah. Gitu. Dudo angkat tangan, enggak usah. Gitu. Terus ngerti, enggak rasa pengumuman. Gitu. Nggih, ditekoki pengen nikah mboten Bude? Nggih mpun. Catet Pak Farudin, kene ra ono sing pengen nikah. Kalau ada yang pengen nikah kok mau menengahi 5 tahun. Nah, kula kan aja matur izin to, Pak. Nah, maka di Masjid Muhammadiyah Al-Falah Sragen, imam masjid tugasnya tidak hanya mimpin sholat, tapi mengasuh jamaah. Bersama Ketua Majelis Tabligh PDM, imam masjid itu didampingi imam yang lain dan penasehat, setiap hari punya jadwal nyowani jamaahnya. Gitu. Terus dicatat masalah apa. Ada Bu, anak kula pun lulus kabeh Pak ning nganggur sedaya. Catet 5 sarjana nganggur semua, goleke gawean karo masjid dan seterusnya. Niku namanya apapun masalahnya masjid. Dalam hal pribadi kalau masalah ke masjid ambil air wudu sholat tahajud di rumah juga boleh menyelesaikan masalah. Saya kira itu saja Bapak yang kula hormati. Sampun 8:30 langkung, kula nyuwun pamit langsung bablas ten PDM Boyolali. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah, diberkahi Allah dan kita semua menjadi pemakmur masjid. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.